Dan menariknya sebelum pandemi itu omset ya masih kecil-kecilan. Ya 20 30 gitu. Setelah online ya kita 5 kali lipat. Kita udah paling terbesar dan terlengkap di Indonesia. Yang penting sebenarnya ketika kita bisnis itu nggak ada bisnis itu yang nggak mungkin nggak laku sih. Sampai ada yang bilang gini, apa aja yang disentuh Mas Ipul jadi. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di konten gua Bongkar Bisnis bersama Bahrul Firdaus. Untuk konten kali ini kita akan bongkar bisnis seseorang yang bisnisnya itu menurut gua cukup unik banget ya. Unik karena unik kenapa? Karena dari barang-barang biasa, barang-barang bekas yang menurut gua nggak bisa dijual, tapi di tempat dia itu bisa dijual dan bisa menjadi pundi-pundi rupiah. Nah teman-teman, nggak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung berangkat ke tempat orangnya. Ayo. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di tempatnya Mas Saiful, namanya Mas Saiful ya. Di sini dia, ini orangnya ini ya. Di sini dia Pusat Edukasi Siswa dan Digital Marketing Tangsel katanya ya. Founder dan CEO Prakarya Indonesia. Dia juga udah banyak nih universitas yang datang ke dia, yang buat kunjungan. Dia juga di sini ngajar di sekolahan-sekolahan tentang kreatif ya. Jadi di sini tuh dia bergerak di bidang prakarya ya. Gue belum janjian sama dia. Di sini gue langsung mau ketemu sama dia tanpa janjian, mungkin dia kaget atau gimana kita nggak tahu ya. Di sini juga mungkin tuh ada tuh namanya kardus-kardus ya. Ini bisa saja jadi duit loh dia nih. Semua apapun, barang bekas apapun dia jadi duit ya. Barang-barangnya semua di sini nih. Ada tuh barang-barangnya dia ya. Oke, kita langsung aja ya ke Mas Saiful ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Siapa? Woi. Sombong amat. Tuh sombong banget nih. Nggak ngaku temen lu. Gak usah sombong begitu lah. Aduh. Kirain minta sumbangan. Gue minta sumbangan. Teman-teman, jadi ini Mas Saiful, dia bergerak di bidang industri apa? Prakarya ya? Prakarya. Oke. Teman-teman mau tahu kan produk apa aja yang dari limbah, dari barang yang nggak kepake bisa jadi duit? Kita lihat. Oke, cek ini. Nih, di sini kita udah bisa lihat nih teman-teman ya. Yang pertama kita tunjukin langsung ini apa? Ini botol bekas. Botol bekas. Aduh, botol bekas bisa jadi duit? Bisa. Berapa harganya? Ini 15.000. Yang bener loh. Beneran? Ini nanti tinggal ditambahin corak motif gitu. Ini apa? Kalian tahu sampah? Ini sampah. Buat tempat Pensil. Tempat Atau pensil. Biasanya bunga yang dari pas bunga berarti ya? Iya, pot. Nah, tinggal dikasih tanah aja gitu. Aduh, gini kalau kayak gini mah buset begini jadi gua mau dong kalau gitu. Teman-teman ini nggak masuk akal sih kayak gini. Nah, Jadi 15.000 loh. Teh pucuk ini. Ini botol juga. Botol teh pucuk. Teman-teman, oh iya bener tuh teman-teman tuh. Ini botol teh pucuk. Ini dijual berapa nih? Kalau ini 20-an. 20.000. 20.000. Wah, ini gila sih. Yang beginian bisa jadi 20.000 loh. Ada juga yang dari kok juga. Ini apa nih? Ini dari kok. Dari kok. Iya, beneran. Wah, teman-teman lihat deh. Dari kok. Ini kok loh. Ini kalau lu datang ke tempat badminton, kokok begini gratis kan? Iya, betul. Gratis kan? Double gratis. Lu jadiin duit. Jadi, Berapa dijualnya deh? nah biasanya sepasang itu 15.000. Oh my god. Wow. Teman-teman, dia dapat gratisan. Gua nggak terima nih. Sumpah gua nggak terima nih. Ini gratisan nih, gratisan. Dijadiin beginian doang gua juga bisa. Dijual 15.000. Iya. 15.000. 15.000. Tapi ada yang beli. Ada. Gila. Yang beli gila sih nggak? Gua aduh bener-bener deh. Nah, kita lihat lagi teman-teman nih. Ini apa nih? Banyak banget nih. Tanah liat. Jadi kita Tanah liat. punya
Tanah Liat. Nah, kita juga kasih stiker. Kita juga punya tutorialnya di Rumah Prakarya Kreatif. Oh, berarti semua di sini, semua barang-barang di sini tuh ada tutorialnya ya? Ada tutorialnya. Oh, ada tutorial. Ini Tanah Liat semua nih? Tanah Liat itu kendi. Nah, ini juga dari benang. Ini apa nih? Benang. Ini benang. Kita linting di balon. Ini kan balon begini dong murah nih. Kalau balonnya tetap utuh, yang kita jual kan benangnya doang. Oh, Lampionnya. berapa nih? 18.000. 18.000. Bangsat kau. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini hasil dari Tanah Liat yang tadi di sini banyak banget. Ini hasilnya. Ini handmade. Buatan tangan. Ini? Ya, sama ini buatan tangan. Kalau yang dicetak yang ini, karena dia ada cetakannya. Oh, ini buatan tangan semua Buatan gitu ya? tangan semuanya. Oh. Nah, ini semuanya buatan tangan. Bentar. Sini teman-teman. Itu apa itu? Buset, lu kayaknya nyetok sabun mandi banyak banget deh. Biasanya kita belanja habis 4 juta. 4 juta, mau mana buat sabun mandi? Nggak serius, buat mandi lo? Sabun mandi. Emang bisa kinclong? Harusnya saya jadi brand ambassador kan. Banyak banget kalau belanja. Teman-teman, ini loh harmoni. Iya. Jadi bisa jadi duit? Bisa jadi. Ya emang kan belinya pakai duit ini mah. Iya, benar. Oh, ini kali ya hasilnya ya? Nah, itu hasilnya. Oh, ini. Hasilnya kita tunjukin. Ini apa nih? Ini yang motif daun. Ini jadi ikan nih ya? Kumbang. Oh, kumbang. Dijual? Dijual. Berapa? 18.000. Ini kan 2.000 bro. Iya. Ini kan 2.000 ya? Ini 2.000 teman-teman. Ini 2.000, dijual 18.000. Ada yang beli? Ada. Gila. Sama ini juga? Sama. Kupu-kupu nih ya? Kupu-kupu. 2.000 ini sabun. Jadi 18.000. Kocak sih emang. Ngukirnya lama. Oh, ngukirnya yang lama. Berarti yang dijual di seni adalah seni. Berarti Ya, seni. jadi konsepnya kita bikin, habis itu kita udah coba dulu. Berarti gue bisa menyimpulkan di sini tuh lu tuh berarti ngejualnya seni ya, bukan ngejual barang. Kalau cuma barang begini kan siapa yang nggak bisa bikin begini? Tapi seni yang susah. Oke. Wish, teman-teman. Nih, woi, terbang ini mana? Mantep bener. Ini teman-teman gue tahu dari mana coba. Lu lihat teman-teman nih di sini dah. Ini dari sini, engeng jadi gini. Itu bisa cari banyak loh ya, kan bekas begitu, bisa beli murah loh. Hasil begini bisa jual berapa nih? Biasanya 28.000. Jadi teman-teman ya, yang mau bikin beginian nih, jual aja ke dia. Jual 10.000 ke dia begini, udah dia jual 28.000. Iya nggak sih? Iya. Oh, ini bisa kita ini paket-paket berarti ya? Iya. Oh, ini teman-teman nih paket-paket yang nih, ini dari Lazada. Ini dari Shopee ya? Shopee, Tokopedia juga ada ya? Jadi ini dijual di online? Jual online. Oh, berarti dijual di online. Kan nggak mesti gini loh. Kita kan tahu ekspedisi itu kan kayak berat-berat dan sebagainya kan ya. Sekarang barang-barang begini kan kalau misalkan truk ketimpa sama barang-barang lain. Kita punya teknik dalam packing. Oh, berarti yang- karena dia orang seni, ya karena lu orang seni, jadi dia cara packingnya ada tekniknya. Aman. Ini, Sekarang contohnya kayak gini, ini oh ini pasti aman kalau kita. apa ininya? Ya. Oh ini kan rawan pecah. kendi ya? Kendi kan kendi. teman-teman ini kan kalau misalkan dikirim pakai paket, kalau kita nggak pinter packingnya, ini bisa pecah loh. Pecah. Pasti Jangankan begini, yang tadi kokok, yang tadi juga begitu tuh, Pasti yang ini pasti rusak. pecah ya, rusak ya. Oh, berarti di sini benar-benar semuanya ada seninya ya. Betul, Bang. Oh, berarti dan ini semua orderan-orderannya ya. Biasanya ya paling nggak sehari 100 orang. Sehari 127 orang yang beli. Gila. Jadi tadi sehari 100 orang lebih yang beli. Beli beginian ya. Semuanya ya, beli semua ini ya. Yang gue tanya itu sehari 100 orang tuh beli ginian buat apa? Karena market kita kan luas ya. Jadi mulai dari SD. Ini teman-teman ya, dia ngomongnya marketnya luas. Nanti kita akan kupas semua itu sambil kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Ya, tapi sebelum itu kita mau lihat ke dalam dulu ya teman-teman ya. Jadi di dalam itu banyak nih yang barang-barang yang lain juga nih. Kayak misalkan anyaman, Ini ada wayang. wayang juga jadi duit juga. Ini bisa kesini juga nih. Ini apa nih, Mas nih? Ini juga nih yang buat kayak nyulam. Terus ngecat juga nih teman-teman, paket ngecat ya. Ini kain buat Ditambah. kanvas juga. Ini juga, ini ada Wantek loh. Wantek itu ini kan pewarna ya kan ya. Ini yang dari kardus. Mobil-mobilan sampai ke belakang ya semua ya. Nih teman-teman nih semua sampai ke belakang ada semuanya. Itu semua barang-barang biasa yang bisa disulap menjadi
pundi-pundi rupiah gitu teman-teman ya. Nah ini sama nih, ini apa nih, buku-buku begini cat-cat semua nih ya. Ya, teman-teman, mas ini mas, di sini mas. Nanti kita bakal ngobrol sama Mas Saiful. Kita kupas semua tentang bisnisnya Mas Saiful di Prakarya Indonesia Kreatif. Kita ngobrol di tempat lain, bukan di sini ya teman-teman ya. Bye-bye. Prakarya Indonesia pasti laris. Prakarya Indonesia pasti laris. FM salam Pengusaha muda, semangat bro. Nah teman-teman, kita lanjut dari konten yang tadi, yang setelah kita tadi kita grebek ke sana ya, bongkar bisnis ya, bongkar bisnis ke tempat lu tadi. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol nih teman-teman, ngobrol-ngobrol di sini tuh maksudnya buat lebih mengenali tentang bisnis Mas Saiful ini. Kan bisnisnya nih dari barang-barang beginian yang tiap hari mungkin kita buang-buang, yang tadi kita buang-buang, yang setiap hari mungkin teman-teman dan kita semua bisa buang barang itu, ternyata di Mas Saiful bisa menjadi pundi-pundi rupiah, ya nggak mas? Ya betul. Oke. Silakan perkenalan dulu mas. Ya, kalau bukan mengenai Mas Saiful, cuman mungkin ada nama lengkapnya, apa gimana daerahnya, sekarang bergerak di bidang apa gitu. Iya, baik. Jadi nama saya Saiful Anwar, selaku founder Prakarya Indonesia. Kita bergerak di bisnis kerajinan tangan yang bermula dari 2014 sampai sekarang. Oke. Berarti di bidang prakarya kesenian ya. Jatuhnya berarti kalau bisnisnya ke Kemenkraf ya? Iya. Jadi dari turunan Kemenkraf betul. Oh, oke. Tadi Mas Saiful udah bilang tadi bisnisnya dari berapa lama? Dari 2014. Dari 2014 sampai 2022 masih di bidang itu ya? Masih di bidang itu. Oh, jadi dulu awalnya gimana tuh Mas bisa kepikiran bisnis ini tuh? Apa sebelumnya emang kerja dulu apa gimana gitu? Coba agak cerita singkatnya aja deh. Singkatnya. Jadi memang awalnya memang istri yang kerja di bidang kerajinan awalnya. Setelah saya amati ternyata sebenarnya peluangnya masih cukup besar karena market. Sorry nih, dipotong nih. Peluangnya cukup besar, lihat dari mana tuh Mas? Karena kan target market kita anak-anak sekolah gitu. Oh, oke. Jadi saya misal contohkan gini ya, anak kelas 1 SD itu kan biasanya satu semester itu kan ada beberapa bab nih. Nah, belum lagi kelas 2, kelas 3, kelas 4, SMP, SMA. Ternyata PGTK atau PGSD itu biasanya juga perlu mempelajari hal-hal kerajinan seperti itu. Gitu. Oh, dari 2014 istri pertamanya, ya, abis setelah istri baru lu ikut juga terjun ke bidang itu. Ke bidang itu. Berarti sebelumnya lu kerja dong? Sebelumnya kerja di Surabaya. Asli Surabaya? Surabaya, asli Surabaya. Kerja di rumah sakit dan saya di situ orang yang paling menguasai 4 bagian. Pertama, SOP cleaning service, yang kedua apotek, yang ketiga di bagian keuangan, lalu yang keempat rekam medis. Jadi saya benar-benar ya beruntung sekali kerja di sana karena mendapat ilmu yang cukup banyak. Sebelumnya kuliah atau sebelumnya SMA? Oh, SMA langsung kerja situ langsung ya? kerja. Kerjanya di rumah sakit, nyambung ke prakarya. Sebenarnya sebenarnya jauh ya. Sebenarnya jauh. Cuman mungkin tadi karena emang istri kerjanya di situ, akhirnya ngelihat peluang yang lumayan. Oh, berarti kata kuncinya di sini teman-teman adalah peluang. Betul. Ketika ada peluang langsung kita ambil. Eksekusinya harus cepat. Pak Khairul Tanjung ya kalau nggak salah nih, kalau salah.
orang yang entrepreneur adalah orang yang ketika melihat itu langsung mengambilnya, langsung melihat peluang langsung diambil, Langsung dieksekusi. karena peluang itu nggak datang 2 kali. Betul. Iya nggak sih? Betul. Berarti dari 2014 sampai 2022 itu marketingnya itu seperti apa, Mas? Misalkan tadi yang dari 2014 pertama ke sekolah-sekolah. Iya, iya, betul. Nanti coba diceritain ya, maksudnya rentetan marketing Oh, iya, seperti apa iya. sih? Jadi bukan marketing, cara jualannya. Cara jualannya, benar. Jadi ketika kita hanya mempunyai beberapa produk waktu itu, yang kita lakukan canvassing. Kita keliling. Keliling Jadi mana? keliling ke sekolahan. Jadi kita nawarin. Oh, door to door gitu. ke sekolahan Betul. ya. Jadi Oke. sempat waktu itu saya bikin semacam bisa dikatakan kayak apa ya, album lah, album karya-karya gitu ya. Oh, Saya dibuat foto, album gitu ya? saya buat album, saya ajuin, Bu, saya punya kerajinan ini. Jadi nanti kalau beli barang ini nanti kita kasih ya semacam ada pelatihan secara gratis gitu. Ke sekolah. Ke sekolahnya. Itu datangnya kan, mungkin teman-teman tuh bingung loh, misalnya pertama ngumpulin album, ya kan awalnya kan Iya, iya. datang ke sekolah ngomongnya tuh masuk ke siapa, ke bagian apa, supaya teman-teman tahu nih ketika teman-teman tuh mau mulai usaha tentang prakarya di seluruh Indonesia nih ya khususnya, itu datangnya kemana supaya ada gambaran. Oh, oke, Ya. oke. Kita buka-bukaan Nah, iya, ilmunya. maksudnya, kita buka-bukaan tuh kan ya semakin banyak orang yang ya kan ya Iya. sebenarnya ngebuka peluang Iya. untuk jadi saingan ya, tapi Iya. ya rezeki nggak kemana. Rezeki nggak tuh. kemana, bener. Iya. Oke, jadi untuk statementnya ini saya ambil dulu nih. Kita udah paling terbesar dan terlengkap di Indonesia. Di Poin mantap. ini poin pertamanya nih, benar. Karena kita sudah ekspor juga, sempat ekspor Ekspor. ke Singapura, sama saya juga kemarin sempat kaget juga ada orang Indonesia yang pesan gitu. Ternyata dia tinggalnya di Singapura. Lewat Shopee atau mana tuh? Lewat Shopee. Oh, Lewat oke. Shopee. Dan angkanya lumayan juga. Tadi lanjut ya, yang tadi. Jadi ketika kita memasarkan itu biasanya kita ke kepala sekolahnya dulu. Oh, datang berarti ke kepala sekolah ya? Kan sekolah. kan agak susah tuh ketemu Oh, kepala sekolah. susah banget. Berarti- Kita sampai kayak orang bego kadang nungguin ya. Mungkin Mas Ipul nih nawarin ke beberapa ratus sekolah juga banyak yang Betul. tolak juga ya. Banyak yang Oh, jadi ditolak. teman-teman Nggak itu, langsung apa diterima. namanya, caranya tadi ke sekolah langsung ke kepala sekolah. Betul Oke. sekali. Dan itu perbandingannya mungkin 10-1 lah yang bisa ditemuin. Oke, berarti itu jatuhnya kayak usahanya awalnya tuh kayak ngajarin orang ya, Ya. ngajarin murid untuk prakarya, kan ada ya mata Entrepreneur pelajaran ya, sebenarnya, benar. mata pelajaran prakarya ya. SMK terutama yang target marketnya waktu itu ya. Jadi kewirausahaan. Oke, berarti emang awalnya tuh jualannya tuh jasa training, jasa ngajar, mengajar ya, jasa ngajar pelatihan. jasa pelatihan ya, Pelatihan. jasa pelatihan untuk kerajinan tangan dan sebagainya di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah. Nah, tadi kan gue lihat juga tuh lu jualan online juga tuh, Iya, apa betul. namanya kok dijual di online gitu, maksudnya kalau misalkan oke lah, gue tadi makanya bingung, Aqua bisa dijual sekian, kan kalau misalkan ngajarin orang di sekolah bikin dari barang bekas Aqua dijadiin tempat pensil, ini jadi robot-robotan, gue masih masuk akal mas, masih masuk akal tuh maksudnya, ya udahlah, namanya juga ngajarin kerajinan. Iya. Tapi kalau beginian, ini kok begini ya teman-teman, kok begini dijual di online, itu yang gua masih kok bisa gitu, ada industri yang seperti ini gitu kan. Iya. Itu kan industri kan banyak ya. Di Indonesia ini UMKM aja berapa ratus juta kan, Iya, mungkin ada sampai ratusan juta kan. belasan juta. Kok bisa ini masuk ke industri kayak gini jualan di online loh? Ini gimana awal ceritanya kok bisa jualan di online di industri lu nih? Jadi awalnya kan memang waktu itu ya sebelum pandemi kita masih nawarin ke sekolah-sekolah, dan kita juga udah dapat beberapa sekolah internasional, kita ajuin proposal, mereka terima langsung. Juga berarti dari 2014 sampai 2019 ya, Iya, sebelum pandemi itu sebelum masih offline, masih datang ke offline, sekolah-sekolah datang ke ngajarin. ngajarin. Belum jualan begini belum? Udah jualan, cuman dia belum ke marketplace ya. Oh belum ke online intinya, Belum, masih belum. jualan biasa aja Masih gitu. ya? jualan. Oh berarti mulai pandemi baru jualan online. Langsung kita gas di on. Oke, karena mungkin waktu awal pandemi sekolah tutup kali ya. Kita putar otak, puyeng nih. Nah, ini teman-teman, ini loh yang maksudnya tadi peluang ketika stuck atau apa ya namanya, udah stuck banget nih, bingung cari uang lah ya, cari Iya. pundi-pundi rupiah. Yang biasa Mas Saiful ini carinya dengan cara offline, datang ke Iya, sekolah, kalau betul. sekolah itu tuh
berarti kan harus membuka peluang baru dong. Jangan Betul. kita diem. Betul. Nah, range berapa hari tuh atau berapa bulan atau berapa lama ketika lo tadi pas pandemi kan pasti kan bingung dulu awalnya. Iya, benar. Jadi ketika pandemi itu emang uang itu tinggal buat 2 bulan. Uang bekal ya. Uang bekal ya. Saya tinggal udah nyiapin sekitar 3 jutaan lah. Pokoknya ini kalau kita nggak bisa survive nih, kita langsung pulang kampung. Buat truk. Ke Surabaya ya. Oke. Jadi gitu ceritanya. Sempat kita mikir, akhirnya saya waktu itu sempat 2 hari 2 malam itu ya, itu kurang tidur, kepikiran terus ya. Jadi akhirnya kita juga mau nggak mau harus dijual online. Pasti ada pangsa pasarnya, saya yakinnya gitu. Dan ketika itu gue juga tahu, lo juga baru merintis, akhirnya kita sering Jadi kita tuh sering ngobrol ya. Sering ngobrol tentang online. Yang gue tahu memang dia dulu itu dagang online juga, cuman masih di Google aja di web, di Google ya. Di kita Google. di SEO, Di Google. SEO lah, di SEO ya masih jualan di situ, tapi belum ke marketplace. Belum. Ke media juga belum. Ke media masih belum. Jadi ya mungkin 2020 itu kita awal mulai online ya. Online, benar. Oke. Dan menariknya sebelum pandemi itu omset ya masih kecil-kecilan. Ya 20 30 gitu. Setelah online ya kita 5 kali lipat. Oke. Memang ya online itu teman-teman ya, kalau teman-teman pengen tahu yang belum jualan online ya. Jadi kalau di zaman dulu ya, sebelum ada online kayak gini tuh di zaman dulu, ini pandangan gue ya, gue ya. Orang ya antara orang, mohon maaf ya, maksudnya orang bawah, orang yang tengah sama orang atas. Misalnya orang kaya, orang sedang, orang biasa lah ya. Iya. Itu mereka memiliki perbedaan, kayak misalkan orang kaya dia distributor apa misalkan. Nah, orang bawah ini belum tentu bisa jadi distributor. Betul. Misalnya orang kaya dia jualan prakarya nih, kayak lu misalkan nih jualan prakarya, omsetnya misalnya 1 M sebulan misalkan ya. Orang yang menengah pengen kayak lu mungkin masih bisa tapi agak sulit. Agak susah, benar. Orang yang bawah ini gimana nih Iya. buat nyamain kayak lu tuh agak sulit di zaman dulu ya. Dulu. Tapi kalau di zaman online sekarang semua memiliki kesempatan yang sama. Mau Betul. orang yang udah kaya, orang biasa, orang bawah pun tinggal registrasi ke Shopee atau ke Tokopedia atau ke Lazada, ke e-commerce ya khususnya. Tinggal registrasi, jualan. Udah bisa. Bisa kan? Bisa. Jadi sekarang teman-teman sebenarnya nggak ada alasan, aduh gue bingung dan sebagainya. Sebenarnya semua orang dari kalangan apapun udah memiliki kesempatan yang sama. Betul banget. Karena roda itu berputar ya Mas ya. Iya nggak sih? Betul banget. Nah, benar. Yang penting sebenarnya ketika kita bisnis itu nggak ada bisnis itu yang nggak mungkin nggak laku sih. Karena pangsa pasarnya itu pasti tetap ada. Hanya bedanya gini, ketika kita punya bisnis, tapi kenapa kok produk saya ini stuck di situ? Berarti banyak orang yang masih belum tahu. Nah, tentang manfaat, tentang apa sih produknya. Jadi kayak gitu-gitu. Edukasi berarti ya. Edukasinya Edukasi memang agak lama biasanya ya. Cuman ketika semua orang udah pada tahu, dia pasti nyari. Oke, nah cara orang biar tahu itu kan dengan cara tadi ya jualan online. Jualan online. Nah online juga teman-teman, kalau mungkin teman-teman pengen tahu, online tuh bukan hanya di Shopee, Tokopedia ya, tapi banyak ya Mas ya. Banyak. Ada tadi SEO, Google, website, ada di media, ada media itu ada YouTube, Instagram. Jadi Bisa. sebenarnya yang menurut data itu kan ada ya, data yang pernah gue lihat, data apa dulu gue lupa sih, statistik kalau nggak salah. Masyarakat kita itu sehari bisa 8 jam loh. Sekarang bisa lebih. Bisa lebih ya, megang HP Megang kan 8 HP. jam loh, bayangin. Orang-orang nonton TikTok dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau menurut gue ya, gue saranin daripada nontonin TikTok sampai berjam-jam, Instagram dan sebagainya, mendingan kita jualan di situ ya. Betul. Iya nggak sih? Betul. Bener nggak? Betul banget. Betul Jadi banget. manfaatin yang ada gitu sebenarnya. Sebenarnya bisa ya teman-teman kita semua bisa. itu. Makanya tadi gue bilang, semua kita mau kalangan atas, bawah, sedang itu atau menengah ya, menengah ke bawah, menengah ke atas, semua memiliki kesempatan yang sama ya Mas ya. Kesempatan sama, betul. Untuk dalam mencari pundi-pundi rupiah. Karena sekarang zamannya sudah berbeda. Ya, cara cari uang juga udah mulai berbeda. Berubah juga ya, Berubah pastinya juga. kan. Tadi gue lihat sih di tempat lu itu ada yang lagi produksi, ada yang lagi jualan dan sebagainya kan. Nah kalau misalkan gue nih yang gue lakuin di bisnis gue ya, itu kita ngambil dari dari tengah ke hilir. Kita ngambil hilirnya doang. Oh, iya. Jadi kita nggak produksi Mas, jadi langsung jualan aja gitu. Langsung kita lebih ke marketingnya sih Mas. Benar. Nah kalau yang gue lihat di lu tuh dari hulu, dari produksi sampai ke penjualan gitu. benar. Itu kan lumayan deh. Itu lumayan
menyulitkan juga buat Sulit saya. ya? Jadi makanya Tim lu kita juga kan tadi lumayan sulit juga karena kayaknya. kita sekarang lebih mengutamakan ya untuk saat ini kita lebih mengambil rekanan sama orang-orang yang di daerah-daerah gitu. Kita udah ada 4 sampai 5 kota. Jadi buat apa? buat ngambil bahan bakunya gitu. Bahan bakunya. Betul. Jadi bahan baku itu ada yang dari Surabaya kayak kerang ya, kerang. Kerang itu kan biasanya cuma diambil dagingnya dan kulit Itu kerangnya. bisa jadi duit juga? Bisa jadi duit. Bisa jadi duit Bisa juga jadi ya? duit, gitu. Kerang ya? Ya, kayak gitu. Jadi kayaknya otak lu nih apa aja jadi duit ya? Iya, sekarang Yang gitu. ada di otak lu nih ya, apa aja yang jadi duit? Sampai ada yang bilang gini, apa aja yang disentuh Mas Ipul jadi duit. You know what happened with the D.R.E. Apa aja yang disentuh Mas Saiful bisa jadi duit? Gila. Gue cari apa ya? Bisa jadi duit ya kalau ya? Kardus-kardus kayak Oh, kardus, punya. kan? Kan dulu gue juga pakai itu apa bekas longsong bubble kan Iya. buat. Jadi gue sering packing barang-barang jualan online juga ya. Jadi teman-teman ada sisa tuh sisa. Jadi nah bubble wrap kan gede tuh. Ada selongsongnya, selongsong bubble wrap tuh Iya, kita nggak betul. kita buang-buang nggak pernah dipakai. Iya. Akhirnya diambil sama dia, dijadiin celengan teman-teman. Oh, sebentar teman-teman, gue tunjukin ya. Ini. Jadi ini teman-teman. Kalau yang mungkin tiap hari gue Buang. buang. Apa namanya tiap hari gue Tiap hari. buang awalnya. Tapi gara-gara ada dia disentuh. Gitu, jadi duit teman-teman. Jadi potong-potong begini jadi celengan. Wah emang kocak sih bener-bener ya. Wah gila ya. Betul, betul. Bener-bener yang ada di otak lu kayaknya semua jadi duit Iya, ya. betul. Tapi emang harus kayak gitu sih sebenarnya ya. Kemarin sempat Ibu Iriana Jokowi pesan juga. Jadi TNI itu beberapa panglima ada yang nyuruh perwiranya ke rumah tuh. Serius? Beli langsung 300 piece. Serius lu? Serius, angkanya bisa buat beli NMAX 1. Lu pernah ngalamin rugi gak sih di bisnis ini? Kalau di bisnis prakarya nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ada omset. Omset ya? Ya, 1 Avanza lah. Satu Avanza bisa. Ya. Prestasi anak biasa aja nggak apa-apa. Shut up.